Shalom Callers dimanapun Anda berada, malam hari ini kehormatan buat saya menyapa kembali ruang dengar saudara dengan firman Tuhan. Karena saya ingin memastikan bahwa firman Tuhan menjadi bagian terpenting dari hidup kita ya. Karena call ini kita susun, kita online lagi adalah bagaimana para gembala-gembala ini dalam kesulitan untuk menyapa jemaat, kita tetap melihara jemaat dengan pelayanan firman hari ini. Nah, kita akan bahas malam hari ini tema tentang iman yang membatasi pertolongan Tuhan. Mungkin ini tema yang agak sedikit provokatif ya, agak sedikit membingungkan. Kenapa dikatakan iman membatasi pertolongan Tuhan? Nah, oleh sebab itu stay tune terus di YouTube kita akan mendapatkan paparan yang membuat kita terkapar dalam firman ya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu sebuah pujian yang diangkat oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Obed Silayan. Tuhan berkati kita semua. Menyapa kembali dan pujian tadi mengatakan Allah sumber kuatku ya. Kalau saudara perhatikan sepanjang hampir 4 bulan perjalanan 4 bulan ini kita mengadakan live streaming, ada 3 anak muda yang selalu bersedia dan suka menemani saya, baik Steven di drum biasanya, Obed di keyboard, dan Eki yang mungkin behind the scene jarang kelihatan, dia adalah yang memegang kamera. Mereka adalah anak muda yang Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk melayani bersama dengan kita beberapa waktu ini. Dan mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tema kita hari ini sedikit provokatif ya. Iman yang membatasi pertolongan Tuhan. Selama ini kita memiliki konotasi bahwa iman itu yang membuka pertolongan Tuhan. Ya, tanpa iman kita nggak menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya hari ini kita akan belajar ternyata iman itu bisa juga membatasi pertolongan Tuhan. Ya, coba kita lihat perikop ayat kita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-7 tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya.
Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetangga, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masukkanlah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah anak-anaknya sesudah ia dan anak-anaknya itu masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hidupmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Mengapa saya memasukkan peristiwa janda yang memiliki minyak, sedikit minyak yang terjadi mujizat ini, saya masukkan dalam judul perikop iman, judul khotbah saya, iman yang membatasi pertolongan Tuhan. Hari ini kita memiliki konotasi bahwa Tuhan itu pertolongannya bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh, bisa kita unduh lah ya, kita download kalau kita punya iman. Tapi hari ini kita belajar satu sisi yang lain. Ternyata iman ini juga yang bisa membatasi pertolongan Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, peristiwa ini kisahnya seorang istri dari seorang nabi yang punya hutang. Alkitab tidak jelas memberikan penjelasan hutangnya waktu dimulai dari nabi itu masih ada atau setelah meninggal. Tetapi saya mau katakan dengan sederhana bahwa ikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita dalam tanda petik harus hidup dalam kelimpahan. Ternyata seorang nabi dalam kisah 2 Raja pasal 4 ini juga dililit masalah keuangan. Lalu datanglah dia menghadap Elisa, dia mengungkapkan keluh kesahnya bahwa dia punya suami orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi hari ini mereka menghadapi tekanan yang hebat secara ekonomi. Lalu Nabi Elisa bertanya, apa yang ada padamu di rumahmu? Maka janda itu, kami hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elisa bilang, sekarang pinjamlah bejana-bejana dari tetangga-tanggamu. Jangan terlalu sedikit, maka pinjamlah dia. Ya. Setelah itu Elia nyuruh tuangkan minyak dalam buli-buli ini ke bejana-bejana itu. Lalu dituangkanlah. Dan mujizat terjadi. Bejana-bejana itu penuh, bejana-bejana itu penuh sehingga pada yang terakhir maka tidak ada lagi. Artinya bejana itu minyak itu berhenti mengalir ketika bejana itu habis ya. Dan lalu mereka datang kepada Elia dan Elia bilang, sekarang jualah, engkaulah hidup dari kelebihan uang penjualan itu. Nah, kisah ini saya ambil yang pertama, iman yang membatasi pertolongan Tuhan yang pertama dilihat dari mana? Yang pertama, saya percaya ya, Tuhan itu menolong sesuai dengan kapasitas kita membuka diri kita. Janda ini kalau dia pinjam karena dia orang miskin, dia minder. Karena dia orang tidak punya, dia tidak punya keberanian untuk meminjam bejana. Kalau seandainya dia pinjam 10 bejana, maka ketika yang ke-10 dituang minyak, maka berhentilah mujizat Tuhan. Ya, tetapi kalau dia punya iman 20, maka 20 yang akan penuh. Kalau dia punya iman 30, 30 yang penuh. Nah, artinya apa? Hari ini kita percaya, jangan batasi pertolongan Tuhan dengan cara kita berpikir. Ya. Seandainya dia malas, dia malu karena dia orang susah, dia pinjam hanya 2 bejana, maka hanya 2 bejana itulah yang akan penuh. Hari ini jangan pernah framing Tuhan, batasi Tuhan dengan cara berpikir kita, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Hari ini mungkin kita mengalami masalah dalam keluarga kita. Ada masalah yang hebat dalam keluarga kita, hubungan seorang anak dengan seorang ibu yang bermasalah, seorang anak dengan orang tua yang bermasalah, dan yang kedua tiba-tiba datang masalah yang baru. Seringkali kita menganggap masalah yang datang yang kedua ini tidak menyelesaikan masalah yang pertama. Tetapi seringkali terjadi justru masalah yang kedua ini membuat ibu dan anak ini kembali akur kembali.
Jadi hari ini yang pertama adalah iman yang membatasi Tuhan adalah framing bagaimana Tuhan menolong kita. Nah oleh sebab itu hari ini saya percaya Tuhan juga menyampaikan kepada kita. Yang kedua adalah iman kita tidak akan lebih penting daripada ketaatan kita. Ya, sebab kenapa? Artinya iman ini bisa membatasi ketaatan kita. Maka ketika Elia berkata kepada perempuan janda dari seorang nabi ini, apa yang ada padamu? Maka dia bilang hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, artinya saya mempercaya, saya sadar sebelum peristiwa ibu ini berjumpa dengan Elisa, saya tahu Tuhan tahu, saya percaya Tuhan mengerti bahwa ibu ini mengalami masalah. Tetapi kapan mulai pertolongan Tuhan terjadi? Bukan ketika kita punya iman, tetapi ketika kita punya ketaatan. Kalau hanya dia punya iman, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan kami miskin, anak saya mau disita oleh yang memberikan hutang. Bagaimana pertolongan? Selama dia tidak taat, iman itu membatasi pertolongan Tuhan. Jadi hari ini jangan sampai ketaatan kita, dalam tanda petik, dikalahkan oleh iman kita. Kita harus tetap taat kepada Allah. Sebab janda ini mulai mengalami pertolongan Tuhan bukan ketika dia berdoa. Bukan ketika dia meratapi nasibnya di hadapan Tuhan. Bukan ketika dia menyesali perbuatan suaminya. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi pertolongan Tuhan dimulai dengan ketaatan. Jadi hari ini jangan gunakan imanmu untuk membatasi Tuhan. Karena kenapa? Ketaatan itu lebih berharga dan lebih penting di mata Tuhan. Ya, saya percaya janda ini mengalami masalah bukan satu hari. Sebab kalau sampai anaknya mau diambil oleh penagih hutang itu, berarti prosesnya sudah panjang. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Sehingga yang pemberi hutang itu sudah marah dan mau mengambil anaknya menjadi budaknya. Dan pertolongan Tuhan dimulai ketika dia taat. Iman tanpa ketaatan itu akan membatasi Tuhan. Ya, oleh sebab itu maka saya percaya hari ini hal yang kedua, prinsip yang kedua, kalau yang pertama jangan batasi pertolongan Tuhan dengan pikiran kita, ya. Sebab kenapa kalau janda itu membatasi hanya 2 tempayan, maka 2 tempayan yang penuh. Kalau dia membatasi pikirannya dengan 100 tempayan, maka 100 tempayan yang penuh. Kalau dia membatasi 1000 tempayan, maka 1000 tempayan akan penuh. Jadi seringkali pertolongan Tuhan ditentukan bukan dari iman kita seringkali membatasi. Oleh sebab itu hati-hati dengan iman kita. Iman kita harus punya iman yang limited edition. Yang tidak terbatas. Sehingga Tuhan bisa mengerjakan sesuatu juga yang tidak terbatas. Yang kedua, kita percaya hari ini iman yang membatasi pertolongan Tuhan yang adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Jadi hari ini saya mengajarkan kita harusnya paisengki kalau bahasa orang Chinese-nya ya. Artinya nggak enak hati sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan tapi kita nggak taat. Itu nonsense. Hari ini kalau saudara mau minta pertolongan Tuhan, mulai dari hidup saudara untuk punya ketaatan kepada Tuhan. Janda ini sebelum dia ditolong Tuhan, anaknya tidak diambil oleh penagih hutang ketika dia mulai taat kepada perkataan Elisa. Hari ini justru dalam situasi yang sukar, tidak ada alasan untuk kita tidak taat. Justru ketaatan kita yang akan merubah nasib kita. Ada orang pendeta bilang begini, jangan ubah kebenaran oleh karena keadaanmu, tetapi ubahlah keadaan oleh karena kebenaran. Ya, jangan ubah kebenaran karena keadaan. Kita seringkali keadaan kita, situasi yang kita hadapi membuat kita minta excuse, pengecualian kepada Tuhan. Ya, untuk tidak taat. Tapi percayalah hari ini Tuhan mau, Tuhan lihat bukan seberapa engkau percaya Tuhan, tetapi seberapa engkau taat kepada Allah. Jadi yang pertama, jangan batasi Tuhan dengan framing pikiran engkau, cara Tuhan nolong engkau seperti apa, batasan Tuhan, tetapi miliki iman yang unlimited edition, yang unlimited, yang tidak terbatas. Yang kedua, yang membuat kita seringkali iman kita membatasi kita adalah iman yang tanpa ketaatan. Ya, yang ketiga kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dan dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian Elisa bilang, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk dan tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Yang menarik begini, ketika Elisa memerintahkan janda seorang nabi ini untuk mulai mengalami mujizat Tuhan dengan taat, satu perkara yang agak sedikit aneh adalah ketika Elisa berkata, nanti kau pinjam bejana-bejana, masuklah ke rumahmu, lalu tutuplah pintu. Tutuplah jendela. Kenapa Elisa memerintahkan janda ini menutup pintu dan jendela? Bukankah selama ini kita punya konotasi iman itu harus dimanifestasikan supaya semua orang lihat? Bukankah kita selama ini konotasi seringkali memberikan kesaksian supaya apa kita alami orang lain lihat? Tetapi sebaliknya, kenapa janda ini diperintahkan oleh Elisa justru untuk pintu? Saya percaya hal yang ketiga yang kita harus jaga supaya iman kita tidak membatasi pertolongan Tuhan adalah kita menjaga telinga kita. Kenapa? Karena saya mau katakan dalam bahasa yang agak sedikit kurang baik, kita harus punya telinga yang dablek. Tidak terpengaruh dengan omongan orang. Maksudnya seperti apa? Kalau janda itu membuka jendelanya, membuka pintunya, dan lalu dia menumpak, karena dia pinjam tempayan sangat banyak sama tetangga-tangganya, pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh janda ini menarik bagi tetangga-tangganya enggak? Pasti menarik. Orang miskin kok tiba-tiba pinjam tempayan, ada apa dan tempayannya bukan satu, dia pinjam semua tetangganya. Maka itu akan menjadi pusat perhatian publik. Maka kalau dia menuangkan menuangkan minyak ke dalam tempayan, buli-buli itu mungkin isinya berapa liter, tempayan sekian liter, 38 liter atau 40 liter. Maka mungkin orang bilang, lu gila, dari tempat yang kecil dituangkan yang besar. Maka omongan-omongan, perkataan-perkataan orang yang tidak membangun ini akan menggoncangkan imannya. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini, selama imanmu masih terpengaruh situasi luar, jangan biarkan telingamu gampang mendengar omongan orang. Saya percaya pada step tertentu iman kita sangat ditentukan dari apa yang kita dengar. Ya, contohnya begini sederhananya, kita mau memberi sama Tuhan, lalu orang bilang ngapain ngasih gereja kamu aja susah, maka kita bisa terpengaruh dengan omongan itu. Ngapain kita melayani orang-orang yang susah? Apakah mereka berterima kasih sama kita? Lalu kita terpengaruh. Oleh sebab itu maka saya bilang begini, sebelum engkau punya kuping yang dablek, engkau harus jaga apa yang kau dengar. Seandainya janda ini terprovokasi, terintimidasi, terpengaruh oleh omongan-omongan tetangganya yang memperkataan negatif, dan dia tidak berani menuangkan minyak dalam tempayan itu, maka selama itu juga Tuhan tidak bisa menolong mereka. Jadi hari ini dengan kata lain, ya memang agak berbeda filosofi sekarang. Kalau dulu ada filosofi yang berkata begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang bersatu terpapar, kita bercerai, kita selamat ya. Kenapa? Karena kita sekarang sangat menghindari pertemuan-pertemuan orang banyak. Kenapa? Salah satunya kalau kita lihat dalam ayat ini, hari ini saya mau katakan situasi ini menarik buat kita untuk memperbesar kapasitas iman kita. Hari ini kita tidak banyak dengar dari telinga kita omongan-omongan orang yang tidak membangun kapasitas iman kita. Oleh sebab itu ketika kita sendiri hari ini kita dengar firman Tuhan, sampai telinga kita dablek untuk mendengar berita di sekitar kita. Contoh sederhana. Semenjak saya menikah dengan istri saya tahun 2000 ya. Ya, artinya tahun ini tahun yang ke-20 pernikahan kami. Istri saya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat saya nonton sepak bola Liga Eropa satu pertandingan pun. Entah Liga Inggris, Liga Spanyol, bahkan waktu Michael Essien main di Persib, saya juga nggak tahu tuh Michael Essien siapa, padahal itu terkenal Chelsea gitu ya. Kenapa? Padahal dulu saya itu termasuk maniak sepak bola. Saya penggemar Jerman. Dari tahun 82, Jerman itu luar biasa. Dulu saya hafal-hafal sekali pemain Piala Dunia 82, 86 gitu ya, luar biasa. Tetapi setelah saya berhenti nonton, sampai hari ini saya nggak tertarik lagi.
Sekalipun beberapa teman bilang, wah ini Liga Champion, Real Madrid lawan ini, saya nggak pusing. Kenapa? Berarti kuping saya udah kebal, udah dablek dengan berita sepak bola. Kecuali Persib dan Indonesia. Nah, kecuali itu aja. Jadi artinya ketika kita udah dablek, kita udah nggak terpengaruh lagi dengan omongan orang. Tetapi untuk sampai dablek itu kuping, itu nggak mudah. Makanya jaga apa yang kita dengar. Perhatikan apa yang muncul di telinga kita. Sebab itu menentukan kapasitas seberapa akan membatasi iman kita. Ya, oleh sebab itu maka yang ketika saya katakan hari ini, firman Tuhan kepada kita hari ini, telinga kita seringkali menentukan seberapa iman kita menghambat pertolongan Tuhan. Dan Elisa tahu, perempuan itu sangat rentan di telinga. Makanya ketika saya belajar dengan Pak Yonatan tentang konseling pernikahan, dia bilang begini, laki-laki itu lemah di mata. Makanya laki-laki disebut mata keranjang, bukan perempuan mata keranjang. Sebab kenapa? Sebab laki-laki disebut mata keranjang, sebab kalau melihat sesuatu matanya langsung ingatnya keranjang. Mata keranjang ya. Nah karena lemahnya laki-laki di mata, makanya laki-laki senang lihat foto-foto seksi gitu ya. Kalau perempuan lihat laki-laki buka baju malah jijik, beda. Tapi perempuan punya kelemahan di telinga. Perempuan tuh gampang dirayu, gampang digombalin gitu ya. Kalau laki-laki digombalin malah geli gitu ya. Nah Elisa tahu kelemahan seorang wanita di telinga. Nah oleh sebab itu Elisa memproteksi supaya pertolongan Tuhan terjadi dengan cara apa? Telinganya harus dijaga. Telinganya harus dijaga. Artinya gini, kita harus tahu pada kapasitas tertentu iman kita rentan dengan suara luar. Contohnya begini, saya waktu SMA sempat beberapa kali maaf kata merokok. Kenapa? Karena persahabatan, pertemanan. Ya. Tetapi sekarang mungkin orang tua saya dulu khawatir kalau saya bergaul dengan yang tidak baik, maka saya jadi perokok gitu ya. Tapi sekarang setelah saya mengerti, sekalipun orang tua saya tidak marahi, saya tidak lagi mau merokok. Kenapa? Merokok itu tidak membuat kita sehat gitu kan. Artinya secara medis tidak sehat. Ketika kesadaran itu muncul, maka biarpun kita kumpul dengan perokok, kita tidak akan merokok. Nah kapasitas iman seperti ini yang Tuhan cari loh. Yang membuat kita nggak terpengaruh situasi. Tetapi kita sadar untuk sampai ke situ bukan perkara yang mudah. Nah makanya kita harus membiasakan yang ketiga ini, kita harus jaga iman kita dengan apa? Memperhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar akan menentukan kapasitas iman kita. Dan iman kita itulah yang bisa membatasi Tuhan dalam kehidupan kita ya. Yang keempat kita lihat, perkara yang terakhir, bagaimana iman itu bisa membatasi Tuhan. Ayat yang kelima kita lihat. Ayat 5 dan 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, didekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Atau jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah itu, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Perhatikan sekali lagi, emphasis point, titik tekan daripada peristiwa ini, minyak itu berhenti sebatas bejana, jumlah bejana yang dia pinjam. Ya, makanya kita harus punya bejana, artinya iman yang tidak terbatas. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Yang keempat, yang kira-kira akan membatasi iman yang membatasi kita adalah, lihat kalau perempuan ini. Dia mengawali pertolongan Tuhan dengan melibatkan Tuhan, bertanya kepada Elisa. Dan mengakhirinya juga dengan Tuhan. Kenapa? Setelah dia alami mujizat, maka dia tidak serta-merta melakukan seperti apa yang dia mau. Tetapi dia menghadap kembali pada Elisa. Lalu Elisa kasih jalan keluar, jualah, lalu engkau hiduplah dengan sisa dari uang penjualanmu itu. Hari ini yang sering kali iman yang membatasi pertolongan Tuhan adalah ketika kita tidak tahu berterima kasih dengan Tuhan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena seharusnya kita adalah orang-orang yang berterima kasih. Kalau memulai mujizat dengan Tuhan, maka mengakhiri pertolongan Tuhan pun dengan nama Tuhan.
Ketika kita bersyukur atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita, itu artinya kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan dan bukan pekerjaan kita. Orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan di saat diberkati Tuhan adalah orang yang percaya bahwa apapun yang dia kerjakan itu karena Tuhan. Nah, seringkali kita melupakan Tuhan, itu yang membuat Tuhan merasa kita menjadi orang yang tidak berterima kasih. Nah, oleh sebab itu maka hari ini kekasih-kasih Tuhan, dalam call malam hari ini saya memastikan kita tidak membatasi Tuhan dengan iman kita. Seberapa minyak itu berhenti mengalir, ditentukan seberapa bejana yang mereka punya. Hari ini percayalah, kalau di dalam dunia ekonomi ada hukum supply and demand, percayalah supply kita pasti selalu lebih besar daripada demand kita. Dalam hukum ekonomi biasanya demand selalu besar daripada supply. Tapi saya percaya supply dalam hal yang rohani, supply selalu lebih besar daripada demand. Ingat ketika Hagar harus menangis dan harus takut kehilangan akan Ismail, dia membutuhkan sekirbat air, tapi Tuhan sediakan mata air. Jadi yang dia butuhkan sekirbat air, tapi Tuhan sediakan mata air. Jadi hari ini percayalah, jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Karena Tuhan lebih besar daripada pikiran. Oleh sebab memiliki unlimited edition. Edisi yang terbatas, yaitu iman yang unlimited ya. Tuhan memberkati kita semua, semangat dan kita maju dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini mengajar kepada kami. Iman kami tidak boleh membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami punya unlimited edition. Iman yang tak terbatas, yaitu membiarkan Tuhan bekerja sebatas mana yang Tuhan mau kerjakan. Oleh sebab Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Ada pengumuman, saudaraku. Tadi pagi kami sudah memberi rapat dengan para hamba Tuhan. Memutuskan secara resmi kita akan ibadah tatap muka hari Minggu tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 4 itu hari kemerdekaan Amerika dan Filipina. Tanggal 4 juga hari ulang tahun anak saya. Jadi tanggal 5 kita mulai sesuatu yang baru. Nah, karena kita akan mulai dalam kondisi AKB. AKB itu adaptasi kebiasaan baru, maka protokoler kesehatan dari COVID-19 ini kita akan berlakukan dengan seksama. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Jadi tidak terbatas. Tidak terbatas siapa saja harus menggunakan masker ya. Yang kedua, kita harus mencuci tangan baik sebelum masuk gereja maupun sudah keluar dari gereja. Jadi nanti kalau saudara ibadah, ada hamba Tuhan yang akan mengajarkan, memberitahu saudara untuk cuci tangan sebelum masuk gereja dan cuci tangan setelah gereja. Yang ketiga, dilarang bersentuhan. Ya, memang kali ini kita jadi rada aneh ya. Dulu kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang kita bersatu kita berbahaya ya. Nah, oleh sebab itu pintu akan dibuka. Jadi saudara nggak usah buka pintu, sudah di dalam posisi terbuka. Dan nanti akan ditutup 15 menit setelah ibadah. Jadi setelah 15 menit diharapkan tidak ada yang datang ya. Jadi nanti juga pintu dibukakan juga oleh diaken kita sehingga jemaat tidak bersentuhan. Jadi kita nggak boleh berpelukan, berciuman gitu ya. Yang keempat, bahwa besok kita akan mengadakan ibadah dengan disertai perjamuan kudus. Perjamuan kudus ya. Jadi saudara, perjamuan kudus juga tidak dilayani diaken yang nganterin, tetapi perjamuan kudus akan ditaruh di kursi-kursi di amplop saudara. Jadi di amplop itu nanti ada perjamuan kudus, ada hosti, tapi saudara kembalikan isinya ya. Jadi ada amplop, jadi saudara nikmati. Setelah saudara nikmati perjamuan kudus, tempat anggurnya akan dikumpulkan ya supaya nggak nyampah. Yang keempat adalah saudara tidak boleh berlama-lama di gereja. Jadi setelah ibadah harus pulang karena tidak boleh ada sentuhan. Yang kelima, kita akan rekayasa lalu lintas kayak polisi aja. Jadi saudara yang punya motor masuk dari luar, dari depan, nanti keluarnya akan dari belakang, jadi nggak bersinggungan. Yang kelima adalah rekayasa lalu lintasnya adalah parkiran motor kita akan dibedakan. Yang ibadah gereja akan parkir motor di halaman gereja. Sedangkan yang ibadah di geraha akan di pinggir ya. Jadi supaya apa? Nggak bersentuhan. Yang di gereja itu ibadah jam 7, 8.30, jam 10 dan 5 sore. Sedangkan di geraha jam 8, setengah 10 dan 11. Jadi itu akan berbeda sehingga kita nggak bersinggungan. Yang kelima adalah bahwa COVID-19 ini juga kita mungkin akan didampingi oleh gugus depan dari COVID-19 ini. Jadi itu sudah perhatikan.
yang paling penting adalah saudara untuk mendaftar. Jadi daftar ini sifat permanen, kalau sudah daftar jam 10 kan ibadah terus jam 10 selama COVID-19 ini. Kenapa? Supaya kita gampang mengenali, men-tracingnya kalau ada sesuatu di antara kita ya. Oleh sebab itu maka saudara harus segera mendaftar ya. Kalau tidak salah yang masih sisa ibadah kita yang masih bisa diisi adalah di Geraha jam 11. Itu saya rasa tinggal sekitar 10 orang kali ya. Yang jam 9.30, jam 8 saya rasa sudah penuh ya, tinggal 1 orang saja kalau nggak salah. Lalu di gereja jam 7, 8.30, jam 10 dan 5 sore itu masih kosong. Karena dari rencana 30 rupanya kita dapat pembatasan bukan dari jumlah tetapi dari jarak. Maka kita bisa nampung 50 orang. Nah mungkin yang jam 7, 8.30 dan 10 masih ada sekitar 10 sampai 15 orang. Kecuali yang sore masih banyak sekitar 20 orang ya. Jadi saudara bisa berdaftar kepada Pak Pendeta Triuliarso dengan nomor telepon 08 1314102814 ya. Jadi saudara bisa menghafalnya. Saya ulangi lagi ya, 081314102814 ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.